Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ketemu lagi di mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia di pertemuan kedua. Ayo sebelum kita mulai belajar, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita akan ngobrolin tentang overview Sistem Komunikasi Indonesia, di mana di RPS dan silabus yang pertemuan minggu lalu sudah saya kasih ya. Nah, itu dimampatkan lagi menjadi 5 bagian penting untuk pembelajaran SKI di semester ini. Kita akan ngobrolin juga tentang nanti pengertian dan unsur SKI. Apa aja sih yang menjadi unsur-unsur sistem komunikasi Indonesia sehingga dia bisa dikatakan sebagai sebuah sistem. Kemudian ruang lingkup sistem komunikasi Indonesia itu apa saja. Kemudian adanya undang-undang dalam SKI itu undang-undang apa saja. Nah, bagi teman-teman yang sudah masuk atau sudah menjadi praktisi media, misalnya kerja di koran, penulis lepas, atau menjadi YouTuber dan punya channel YouTube, pastinya harus tahu ternyata apapun bidang media yang kita geluti itu diampu atau di bawah payung undang-undang. Nah, ternyata undang-undang itu juga di bawah naungan Sistem Komunikasi Indonesia. Nanti kita belajar tentang itu. Kemudian ada analisis fakta. Analisis fakta di sini adalah pengkaitan antara fakta di lapangan dengan teori yang ada. Kalau misalnya ada kesinkronan di sana, berarti udah tepat nih, bisa jadi sudah tepat gitu, sehingga yang diperlukan adalah penelitian lanjutan sehingga ditemukan teori baru. Tetapi kalau antara fakta dengan teori ini nggak pas atau tidak sinkron, nah disitulah celah sebenarnya untuk kita kritisi, dan disitulah peluang untuk teman-teman membenahi sistem komunikasi Indonesia itu sehingga mensinkronkan antara fakta dengan teori. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kita akan obrolin hubungan SKI dengan sistem lain, karena sistem komunikasi Indonesia itu sangat erat sekali hubungannya dengan sistem-sistem lain seperti sistem pendidikan, kemudian sistem sosial, sistem ekonomi, itu ngaruh banget gitu ya sistem komunikasi Indonesia itu. Bahkan salah satu peneliti dari Jerman, Niklas Luhmann, menyampaikan society of society is communication. Jadi masyarakat dalam masyarakat itu adalah komunikasi, sehingga di sini menjelaskan peran penting dari komunikasi itu di tengah-tengah masyarakat. Ada masyarakat tidak ada komunikasi, maka tidak bisa dikatakan masyarakat. Oke, next kita masuk ke hari ini. Kita akan ngebahas awal dulu untuk analisis fakta, dimana kita akan ngobrolin tentang dinamika sistem komunikasi Indonesia. Sebenarnya yang pertama kali kepikir sama teman-teman tuh apa sih kalau kita ngobrolin tentang sistem komunikasi Indonesia? Mari kita kenali dulu fakta-faktanya. Nah, jadi kondisi sekarang ini adalah adanya transisi media ya, transisi media konvensional menuju era digital dalam akses media. Benar kan ya? Dulu yang pakai HP Nit Note, sekarang udah pakai Android. Dulu yang pakai kamera biasa, sekarang sudah ada fitur atau fasilitas kamera di HP. Nah, jadi adanya transisi ya. Transisi itu ada perubahan gitu ya, berkembang menjadi transisi alat dan fasilitas media yang juga berubah. Gitu. Koran, kalau misalnya kita nggak langganan koran fisik, kita juga bisa baca di online seperti itu. Nah, itu adalah transisi. Nah, transisi itu adalah salah satu bentuk perkembangan teknologi komunikasi. Jadi di mana penerapan teknologi komunikasi kekinian itu menawarkan kedekatan realitas bagi para pengguna dan memangkas jarak dengan visualisasi teknologi dan kecepatan ya pastinya yang bisa dilakukan di berbagai platform. Gitu. Jadi memudahkan kita tuh untuk mengakses apapun. Nah, disitulah kondisi yang kita hadapi saat ini. Jadi adanya transisi. Jadi itu bisa mengubah apa saja, itu bisa mengubah secara fundamental kayak bisnis teknologi komunikasi, infrastruktur, layanan, perusahaan, isi, dan pasar. Contohnya misalnya termasuk mengubah kebutuhan ya. Jadi dulunya kita misalnya lebih butuh bensin daripada yang lain untuk bisa bepergian, sekarang yang lebih dibutuhkan adalah pulsa. Jadi mendingan isi pulsa daripada isi bensin. Nah, hal-hal yang semacam itu adalah salah satu contoh fakta dari transisi yang terjadi. Nah, dengan adanya transisi tersebut, maka
sangat memungkinkan terjadinya konvergensi. Apa sih konvergensi itu? Konvergensi di sini, konvergensi media ya tepatnya, itu adalah penggunaan berbagai platform dalam media sosial. Jadi penggabungan dua media atau lebih gitu, seperti media audio dan visual gitu digabungkan, atau penggabungan dua perusahaan atau 3 perusahaan atau lebih. Nah, itu yang dinamakan konvergensi media. Dalam hal ini konvergensi media menjadi salah satu dinamika ya dalam sistem komunikasi Indonesia. Dia punya problem sendiri ya, artinya adanya transisi itu bukan berarti semuanya baik-baik saja, tetapi dia kemudian menimbulkan problem tersendiri yang juga butuh penyelesaian. Kenapa? Karena konvergensi media yang terjadi di Indonesia itu kemudian mengakibatkan adanya monopoli bisnis dan informasi. Nah, salah satu contoh ya, ini mungkin bisa menjadi contoh bagi ketiga hal yang ditampilkan. Jadi kayak misalnya menggabungkan beberapa bisnis dalam satu ranah menjadi satu. Kayak misalnya ada PT MNC ya, yang memiliki RCTI, TPI, Global TV, Radio Trijaya, koran seputar Indonesia, Indovision, dan okezone.com. Itu satu media, satu perusahaan. Jadi dia menguasai dari sisi TV ya, kemudian dia juga menguasai dari sisi media cetak, dia juga menguasai di media online gitu. Tapi itu mengkerucut pada satu perusahaan. Itulah yang dinamakan konvergensi. Atau misalnya yang lain, ada PT Bakri Brothers, yaitu grup Bakri. Nah, dia punya TV One, dia punya Antv, tapi dia juga punya media online-nya vivanews.com misalnya. Nah, seperti itu. Sehingga dalam hal ini ketika perusahaan tersebut itu mengembangkan bisnisnya menuju sayap-sayap bisnis media yang lain, maka ketika kita dengar radio, dengarnya beritanya itu. Ketika lihat TV, beritanya itu juga. Ketika kita baca media online, beritanya itu juga. Ketika kita masuk ke Facebook, ke ini, ternyata beritanya sama. Kenapa? Karena mengkerucut ke satu perusahaan. Nah, itulah dimaksud adanya monopoli bisnis dan informasi. Itu adalah akibat konvergensi media yang terjadi saat ini. Termasuk juga akibat atau efeknya adalah intervensi dengan sistem media karena keseragaman isi dan konten. Jadi kita baca apapun di berbagai platform tadi isinya sama gitu. Nah, ini adalah dinamika, ini adalah permasalahan. Kenapa? Karena kemudian hak-hak masyarakat Indonesia untuk mendapatkan informasi secara utuh, secara komprehensif menjadi tidak terpenuhi. Kenapa? Karena itu tadi satu perusahaan yang mengelola banyak platform media gitu, yang menyebabkan kemudian akses informasi terbatas, sehingga tidak luas wawasannya karena cuma ada beberapa perusahaan ya, ada beberapa perusahaan kemudian dia menguasai berbagai platform media seperti itu. Isinya sama, ideologi dan visi medianya juga sama. Akhirnya kita tidak mendapatkan perspektif lain dari pemberitaan tersebut atau perspektif lain dari suatu atau sebuah opini. Nah, itu sesuatu yang merugikan masyarakat Indonesia dan itu merugikan kita semua. Dan ini adalah salah satu akibat dari adanya transisi media tradisional menjadi media digital tadi. Oke, next kita masuk ke yang kedua. Nah, dinamika yang kemudian perlu kita pertanyakan lagi adalah bagaimana kita melindungi aset bangsa, yaitu adanya budaya tutur, budaya silaturahmi, budaya ngumpul di tengah perkembangan teknologi. Jadi di sini ada pergeseran real world to the virtual world, di mana dunia nyata ini kemudian tergeser menjadi dunia virtual. Apalagi didukung dengan kondisi saat ini yang terjadi pandemi. Ketika kita ngumpul-ngumpul juga beresiko, ketika kita pergi-pergi juga beresiko. Artinya apa? Perkembangan teknologi dan perkembangan zaman saat ini didukung dengan kebetulan juga ada pandemi, sangat menggeser dunia nyata ke dunia virtual. Nah, sehingga aset bangsa yang ada budaya tutur tuh budaya ngomong, ngobrol gitu. Orang Indonesia tuh kan sukanya ngomong, ngobrol. Kemudian sukanya tuh nenangga. Tahu nenangga nggak? Nenangga tuh kayak main ke tetangga gitu. Atau kemudian ngumpul-ngumpul. Ayo kita ngumpul yuk. Kalau orang sini mungkin seperti rujakan ya.
gitu, rujakan bareng. Kalau di daerah timur kayak Makassar itu berarti di warung kopi ya kan, gitu, ngumpul-ngumpul di warung kopi. Kalau di Jogja ya kalau di Jawa lebih ke kongko ya, kongko di food street ya, di apa tuh, makanan jalanan gitu deh. Nah seperti itu sebenarnya aset bangsa yang asli, yang original dari bangsa Indonesia. Tapi kemudian kalau misalnya semuanya digantikan sama virtual world, sama dunia virtual, maka itu nggak akan terjadi lagi. Kayak misalnya ngobrol udah lewat by phone aja bisa ngobrol, dia tetap ada di kamar tapi dia bisa ngobrol sama orang di Afrika, sama orang di Amerika, jadi dia nggak perlu keluar kayak gitu. Sehingga juga nggak ada silaturahmi. Lebaran misalnya nggak bisa pulang atau gimana, dia by phone aja ke kakek, ke nenek gitu, semuanya by phone, sehingga silaturahmi itu nggak terjaga. Apalagi budaya ngumpul, jadi kayak misalnya kerja kelompok nih, di sini rumahnya beda-beda, kemudian dibikin satu grup, saling video call gitu, nanti tugas bisa selesai, jadi nggak ada ngumpul-ngumpul lagi. Nah sebenarnya itu menjadi salah satu dinamika ya, apakah kita akan melindungi aset bangsa tersebut atau memang kita akan ngikut sama pergeseran menjadi dunia virtual gitu. Jadi kita tuh benar-benar virtual, yang semuanya tuh serba by phone. Bahkan belanja sekarang pun sudah males kan pada ke pasar. Teman-teman mungkin lebih suka juga untuk memanfaatkan marketplace gitu, pesan dari Shopee dan sebagainya. Atau misalnya jajan aja mungkin bisa jadi males gitu, lewat apa namanya, GoFood yang kayak gitu. Semua dimudahkan pakai teknologi, tapi dinamikanya adalah aset bangsa, aset atau budaya tutur, budaya silaturahmi, budaya ngumpul itu benar-benar tergerus sama teknologi ini. Ini dikecualikan ya dari masa pandemi ya, maksudnya masa normal pun seperti itu kan, apalagi masa pandemi. Tapi kalau pandemi kan memang ada healthy side ya, jadi kayak pertimbangan kesehatannya gitu, dan ini cukup kuat sih menjadi argumentasi gitu. Tetapi di masa normal pun sebenarnya kita udah ngedapetin bahwa kayaknya udah nggak terjaga deh kalau kita ngumpul-ngumpul atau silaturahmi. Kalaupun misalnya ngumpul, yang terjadi apa? Masing-masing bawa HP-nya, masing-masing nunduk ya, generasi nunduk. Jadi ngeliat HP-nya masing-masing, walaupun mereka tuh bersama tapi jauh gitu. Oke. Nah, yang ketiga kita akan ngelihat bagaimana problem yang terjadi di regulasi. Regulasi itu adalah peraturan. Jadi peraturan yang ada itu tidak memadai, artinya belum adaptable ya dengan teknologi baru dan kemajuan teknologi. Nah, peraturan apa saja gitu ya, banyak peraturan karena kasus-kasus baru yang melibatkan media sosial tuh banyak ya. Dulu adanya undang-undang terkait dengan pencemaran nama baik lewat ITE, adanya undang-undang ITE itu kan dimulai saat ada kasus Prita Mulyasari, yang dia itu curhat di Facebook karena adanya malpraktek ya dari Rumah Sakit Omni Internasional di Serpong, kalau nggak salah, Serpong Tangerang. Nah ketika itu kemudian gugatan membuat si Pritani kalah ya, sehingga dia tuh dipenjara. Nah netizen waktu itu rame-rame kemudian membela Prita, ini kayak gini. Nah pemerintah tidak bisa berbuat banyak. Kenapa? Karena pemerintah nggak punya regulasi gitu untuk bisa memutuskan siapa yang salah dan siapa yang benar. Waktu itu belum ada regulasi undang-undang ITE gitu. Makanya kemudian dari kasus itulah kemudian digodok undang-undang ITE, sehingga bisa menjerat orang-orang yang dirasa dia melakukan pencemaran nama baik. Tetapi sampai hari ini pun sebenarnya undang-undang ITE itu terasa seperti pasal karet ya, dan tidak jelas gitu, tidak detail, karena di mana ya, di kasus-kasus yang melibatkan melibatkan media sosial itu juga korban-korban yang diciduk itu masih tebang pilih, kemudian masih belum benar-benar detail gitu ya, apa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik, apa yang dimaksud dengan mengkritisi gitu. Jadi orang yang mengkritisi nanti kena delik pencemaran nama baik, tapi itu hanya untuk beberapa tertentu. Ya semacam itu, mungkin teman-teman udah tahu maksudnya ya. Kayak misalnya ada orang-orang tertentu yang kemudian diciduk karena pencemaran nama baik ketika mereka nyenggol-nyenggol misalnya
pemerintah atau rezim atau mengkritisi kebijakan gitu. Padahal kan kebebasan berpendapat kan boleh ya mengkritisi, tapi ketika mengkritisi nanti kena deliknya pencemaran nama baik, kemudian diciduk. Tetapi banyak juga orang-orang yang kemudian menjelek-jelekan Habib, menjelek-jelekan ulama misalnya, menjelek-jelekan golongan lain dan sebagainya, itu tidak diciduk. Nah, disitulah kemudian undang-undang ITE ini menjadi pasal karet dan masih menjadi PR sampai saat ini gitu. Sehingga memang harus ada regulasi yang memang adaptable, yang memang sudah beradaptasi dengan kondisi kekinian sehingga tidak menimbulkan masalah baru. Dan kalau teman-teman mencermati pemberitaan yang ramai gitu ya, atau boleh mencoba gitu, ada teman-teman yang ketika menuliskan satu kata atau dua kata, nanti dari pihak Instagram atau dari pihak Facebook ya atau Twitter itu nge-ban gitu, ngeblokir. Nah, dan itu dari pusatnya gitu ya, dari Mark Zuckerberg-nya gitu. Nah, itu ternyata memang ada gitu ya, memang ada dikotomi, memang ada ketidakadilan di bidang media yang ternyata itu masih di ranah global seperti itu. Tapi pastinya itu seharusnya tidak menjadi sesuatu yang diadopsi oleh Indonesia gitu. Indonesia harus punya regulasi yang mapan gitu, tidak ikut arus gitu ya, arus rezim ataupun pembelaan terhadap satu golongan tertentu gitu. Next. Kemudian yang keempat, jadi ini kita masih ngomongin dinamika tadi ya, problem yang perlu kita kritisi. Nah, kebijakan yang ada tuh bersifat parsial. Bersifat parsial tuh apa? Sebagian-sebagian gitu, nggak menyeluruh gitu. Jadi kalau misalnya ada pencemaran nama baik gitu, dia tidak menelusuri asalnya gitu. Nah, pernah ada kasus yang seorang guru ya atau murid ya, seorang guru kayaknya, dia merasa dilecehkan oleh kepala sekolah waktu itu pernah, dengan dia tuh ngebuka rekaman voice ya dari kepala sekolahnya ke guru tersebut. Tapi ternyata yang dijerat undang-undang ITE adalah si gurunya karena menyebarkan hal yang tidak baik gitu ya, maksudnya yang tidak senonoh misalnya seperti itu. Padahal pelakunya adalah si kepala sekolah itu. Jadi kepala sekolahnya itu aman, orang yang melakukan kayak sexual abuse kayak pelecehan seksual gitu dengan voice, dengan auditory, maksudnya dengan suara gitu. Tapi yang ketika si gurunya itu sharing di media publik, kemudian dia yang terkena jeratan undang-undang ITE. Nah, ini kan sebenarnya terlalu dini ya untuk kemudian memutuskan siapa yang salah, siapa yang benar. Kalau misalnya memang mau masuk ke ranah pidana, harusnya kan memang melibatkan bagaimana dari sisi undang-undang yang ada di kepolisian terkait dengan sexual abuse gitu. Baru kemudian dikaitkan juga dengan undang-undang ITE-nya seperti apa. Nah, disitulah keparsialannya. Artinya disitulah ketidakutuhan kebijakan yang ada, sehingga jadi membingungkan masyarakat juga yang tahu seperti itu, jadi bingung, lah ini kok begini, orang kepala sekolahnya yang melakukan sexual abuse, tapi kenapa gurunya atau korbannya yang kemudian malah jadi korban gitu. Nah, ini mungkin teman-teman bisa mencermati juga dengan kasus-kasus yang lain, kayak misalnya itu yang kasusnya Ahok nih, kasusnya Ahok yang Al-Maidah ayat 51 tuh, itu juga yang nyebarin kan ada siapa namanya ya, saya lupa, itu kan ada yang nyebarin ya, Buniani. Nah, si Ahok yang kepleset lidah gitu, melakukan pelecehan agama gitu ya. Tapi kemudian Buniani yang menyebarkan itu, nah dia yang kena jerat, dia yang di penjara. Nah, di sini kan ada ini kebingungan regulasi, kebingungan kebijakan gitu untuk menentukan sebenarnya siapa yang salah, siapa yang benar, kayak gitu. Oke. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut. Next. Nah, yang kelima adalah independensi Indonesia atas pengaruh dan intervensi pihak asing. Nah, ini penting banget. Kenapa? Karena dari sisi
Undang-Undang Telekomunikasi, kita banyak sekali diintervensi oleh pihak asing. Salah satunya adalah kayak misalnya provider. Jadi kalau kita ngomongin SKI atau Sistem Komunikasi Indonesia, kan kita tadi berhubungan dengan undang-undang ya. Salah satu undang-undangnya itu adalah Undang-Undang Telekomunikasi. Nah, Undang-Undang Telekomunikasi itu kita akan ngomongin tentang provider, tentang tower, tentang kemudian kebijakan saham dan sebagainya. Nah, intervensi asing yang dimaksud itu adalah bahwa mereka kemudian bisa saja membeli saham, seluruh saham gitu ya. Salah satunya adalah saham Indosat yang kemudian dibeli atau diintervensi oleh PT Temasek Singapura. Sehingga kalau misalnya Indosat itu teman-teman dapetin banyak ya tersebar di counter-counter, nah itu sebenarnya kan perusahaan asing, itu punya perusahaan asing gitu. Artinya keuntungan yang masuk dari hasil pembelian teman-teman ke Indosat itu masuk kepada asing. Nah, seperti itu. Kemudian kepemilikan saham Telkomsel kan juga sempat ada gonjang-ganjing tuh, mau dimiliki sahamnya sekitar 50% oleh asing. Artinya di sini penguasaan provider itu ngaruhnya apa sih ke masyarakat? Ya ngaruhnya kepada keuntungan yang kemudian didapatkan oleh si perusahaan provider itu nyampainya ke asing semua gitu. Artinya kita ini sebagai pasar saja, Indonesia hanya sebagai pasar, masyarakat Indonesia dijadikan pasar, dijadikan objek oleh mereka untuk mencari keuntungan, sementara kita tidak punya kedaulatan untuk bisa mempunyai keuntungan dari situ atau mempunyai kebijakan harga dan sebagainya. Karena kan kalau misalnya mereka udah menguasai saham 100%, berarti kebijakan harga dari mereka dong. Kita tuh benar-benar cuman pasar, kita tuh benar-benar cuman konsumen yang ngebeli sama mereka gitu. Padahal ini bukan negara mereka. Nah, ini juga teman-teman bisa cermati di undang-undang yang lain. Oke. Untuk kelindahan problematika sistem komunikasi Indonesia di era revolusi industri 4.0 akan kita lanjut di next video. Kita sementara sudahi dulu di sesi pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut diskusi ya.